Yo, welcome back channel Predator Bola. Halo bro semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini. Untuk pertandingan pertama di sini saya mengambil dari Liga Italia, yaitu Serie A antara Fiorentina melawan Cagliari. Untuk pertandingan kedua di sini saya mengambil dari Liga Inggris antara Bournemouth melawan Liverpool. Untuk pertandingan ketiga di sini saya mengambil dari Liga Jerman antara Union Berlin melawan Dortmund. Untuk pertandingan keempat di sini saya mengambil dari Liga Spanyol, yaitu La Liga antara Sevilla melawan Atletico Bilbao. Dan untuk pertandingan kelima ataupun pertandingan yang terakhir di sini saya masih mengambil dari Liga Spanyol, yaitu La Liga antara Villarreal melawan Real Madrid. Oke bro, itu untuk 5 pertandingan yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Mau seberapa bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Fiorentina melawan Cagliari. Di sini saya akan menyampaikan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Fiorentina sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Cagliari sendiri di sini juga mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Fiorentina sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Fiorentina melawan Cagliari. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Fiorentina melawan Cagliari. Di sini bro, untuk Fiorentina sendiri mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 sakit pertandingannya melawan Cagliari. Sedangkan Cagliari sendiri di sini belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Fiorentina. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Fiorentina sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-17. Sedangkan Cagliari sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-5. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Fiorentina sendiri. Kita bisa lihat dari head-to-head antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Fiorentina melawan Cagliari. Di sini bro, Bandot angka 3/4 dan angka 1. Untuk over-undernya di sini Bandot angka 2,5 dan angka 2/4. Saran saya bro di sini untuk mengambil per 3/4 dari Fiorentina sendiri, dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 2-1 yang akan dimenangkan oleh Fiorentina sendiri. Oke bro, tidak prediksi saya untuk pertandingan Fiorentina melawan Cagliari. Kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Bournemouth melawan Liverpool. Di sini saya akan menyampaikan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Bournemouth sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Sedangkan Liverpool sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil seimbang. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Liverpool sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Bournemouth melawan Liverpool. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Bournemouth melawan Liverpool. Di sini bro, untuk Bournemouth sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Liverpool. Sedangkan Liverpool sendiri di sini mampu mendapatkan 5 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Bournemouth. Dan kita masuk ke peringkat klasemen antara kedua tim. Untuk Bournemouth sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-15, sedangkan Liverpool sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-4. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Liverpool sendiri. Kita bisa lihat dari head maupun peringkat peroleh poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Bournemouth melawan Liverpool. Di sini bro, Bandot angka 1,5 dan angka 3/4. Untuk over-undernya di sini Bandot angka 3 dan angka 2,34. Saran saya bro di sini untuk mengambil per setengah dari Liverpool sendiri. Dan untuk over-undernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Liverpool sendiri. Oke bro, kita prediksi saya untuk pertandingan Bournemouth melawan Liverpool. Kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Union Berlin melawan Dortmund. Di sini saya akan menyampaikan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Union Berlin sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil seimbang. Sedangkan Dortmund sendiri di sini juga mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diuntungkan ke Dortmund sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke head-to-head antara Union Berlin melawan Dortmund. Oke bro, kita masuk head-to-head antara Union Berlin melawan Dortmund. Di sini bro, untuk Union Berlin sendiri cuma mampu mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Dortmund. Sedangkan Dortmund sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan,
dari 5 akhir pertandingannya melawan Union Berlin. Dan kita masuk ke peringkat klasmen antara kedua tim. Untuk Union Berlin sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-9, sedangkan Dortmund sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-2. Nampaknya antara kedua tim lebih binungkan ke Dortmund sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat peroleh poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Union Berlin melawan Dortmund. Di sini bro, Bandot angka setengah dan angka 1/4. Untuk operandernya di sini Bandot angka 2,5 dan angka 2,4. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur setengah dari Dortmund sendiri, dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil over 2,5 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Dortmund sendiri. Oke, prediksi saya untuk pertandingan Union Berlin melawan Dortmund. Kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Sevilla melawan Atletico Bilbao. Di sini saya akan menyampaikan meski pertandingan antara kedua tim. Untuk Sevilla sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 1 hasil imbang dan 4 hasil kekalahan. Sedangkan Atletico Bilbao sendiri di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih binungkan ke Atletico Bilbao sendiri. Kita bisa lihat dari tweet antara kedua tim. Oke, kita masuk ke tweet antara Sevilla melawan Atletico Bilbao. Oke bro, kita masuk ke tweet antara Sevilla melawan Atletico Bilbao. Di sini bro, untuk Sevilla sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Atletico Bilbao. Sedangkan Atletico Bilbao sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Sevilla. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasmen antara kedua tim. Untuk Sevilla sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-14. Sedangkan Atletico Bilbao sendiri di sini mampu menduduki peringkat ke-10. Nampaknya antara kedua tim lebih binungkan ke Atletico Bilbao sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat peroleh poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Sevilla melawan Atletico Bilbao. Di sini bro, Bandot angka 3/4 dan angka 1. Untuk operandernya di sini Bandot angka 2,5 dan angka 2,4. Saran saya bro di sini untuk mengambil Atletico Bilbao dengan angka 3/4, dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor akhir antara dua tim yaitu 0-2 yang akan dimenangkan oleh Atletico Bilbao sendiri. Oke bro, itulah prediksi saya untuk pertandingan Sevilla melawan Atletico Bilbao. Kita lanjut ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan terakhir yang saya prediksikan pada kesempatan kali ini antara Villarreal melawan Real Madrid. Di sini saya akan menyampaikan masa akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Villarreal sendiri bro, di sini mampu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Real Madrid sendiri di sini mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih binungkan ke Real Madrid sendiri. Kita bisa lihat dari masa akhir pertandingan antara kedua tim. Oke, kita masuk ke tweet antara Villarreal melawan Real Madrid. Oke bro, kita masuk ke tweet antara Villarreal melawan Real Madrid. Di sini bro, untuk Villarreal sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas masa akhir pertandingannya melawan Real Madrid. Sedangkan Real Madrid sendiri di sini mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Villarreal. Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Kita masuk ke peringkat klasmen antara kedua tim. Untuk Villarreal sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ketiga. Sedangkan Real Madrid sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua. Nampaknya antara kedua tim lebih binungkan ke Real Madrid sendiri. Kita bisa lihat dari tweet maupun peringkat peroleh poin antara kedua tim. Oke, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh Bandot antara Villarreal melawan Real Madrid. Di sini bro, Bandot angka 1,5 dan angka 1/4. Untuk operandernya di sini Bandot angka 3,4 dan angka 3. Saran saya bro di sini untuk mengambil pur setengah dari Real Madrid sendiri, dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil under 3,4 dengan prediksi skor akhir antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Real Madrid sendiri. Oke, berarti prediksi saya untuk pertandingan Villarreal melawan Real Madrid. Oke, itu saja yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun mix par lainnya, boleh saya bro ikuti prediksi dari Predator. Bisa ngambil handicapnya ataupun ngambil ke over undernya. Dan untuk bro semuanya yang mau info lebih lanjut ataupun prediksi akurat lainnya, langsung bro join ya. Join ataupun gabung ke dalam grup WA PP Predator
Untuk grup VIP Predator akan dicantumkan di dalam kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Dan Predator ingatkan sekali lagi untuk bro-broku semuanya, jangan lupa utamakan pilihan kalian masing-masing. Karena di sini Predator hanya memprediksikan apa yang Predator analisis pada pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Oke bro, itu saja yang bisa Predator sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Predator sampaikan, mohon maaf salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.